Putri masih di situ ya, saya ulang dulu ke Coach Indra. Saya tanya apa nih komentar tentang performa hari ini melawan Akane Yamaguchi. Silakan Coach. Ya, selamat sore, terima kasih semua. Untuk performa Putri hari ini, terutama kemarin cukup bagus, fighting spiritnya bagus. Hari ini juga cukup bagus, tapi bagi saya masih banyak yang harus diperbaiki, banyak yang harus dikuatin lagi. Ini proses yang dia sedang jalani, proses di level-level permainan yang sudah top level ya, dan biar dia ngerasain gitu. Jadi lawan Akane ini meskipun dia kecil, kok dia yang tadi kelihatan ketekan terus kan gitu. Nah itu, jadi dia ngerasain pemain dunia ini kayak begini ya, balik latihan yang lebih rajin lagi dong gitu. Jadi ini proses lah kalau menurut saya. Proses, oke. Tadi tanya pertanyaan yang tadi yang belum dijawab mungkin soal konsistensi yang naik turun, gimana Coach Indra? Ya kalau itu memang saya rasa setiap pemain akan mengalami itu, dan itu memang dialami oleh Putri juga sekarang ini gitu ya. Dan apapun juga memang kita sedang mencari bagaimana sih itu cara bermain yang Putri yang paling cocoknya itu, atau bagaimana sih untuk mengatasi supaya dia nih paling enggak di performan setiap kali tampil nih nggak anjlok banget gitu ya. Karena adalah masalah-masalah atau problem-problem yang hari-hari kita hadapi, yang ya pelan-pelan harus diselesaikan. Udah, oke. Tanya berikutnya, oke. Belakang Angga. Selamat siang, Mas Broto dari Coach Indra. Jadi pertanyaan saya ke Coach Indra ya. Pertanyaan yang mungkin pertanyaan selama beberapa tahun terakhir lah. Kita kan tunggal putri ini kita nggak ada terusnya lah pemain yang muncul gitu dari Indonesia, tunggal putri Indonesia. Dan kalau ngomong tadi menyambung pertanyaan sebelumnya soal kita punya Grego juara dunia junior ya kalau nggak salah Mas Broto ya, waktu di Jogja saya ingat. Terus kemudian muncul Putri KW ini, tapi untuk sampai di level elite-nya itu kayak mentok gitu loh, bahasanya mentok. Pertanyaan saya, kalau saya lihat sih mungkin dari level skill, teknik segala macam, mungkin pemain tunggal putri kita nggak kalah lah Coach Indra dengan pemain-pemain lainnya gitu, secara skill dan teknik. Cuman kok gitu ya gitu. Ini kan saya awam nih, Coach Indra lebih paham ya. Apakah ada ini Coach pengaruh mental block atau mental barrier yang selama ini pemain-pemain tunggal putri kita rasakan sehingga kejadiannya kayak begini sih, udah lama banget tuh Coach. Saya lupa apa terakhir kita punya pemain tunggal putri yang benar-benar kita tunggu-tunggu gitu permainannya. Kadang bagus, kadang ya gitu. Gimana Coach? Apakah ada pengaruh pengaruh non teknis, pengaruh mental, dan gimana menangani juga sama nih Coach? Gitu Coach. Terima kasih Coach. Ya, makasih. Ya kalau kita lihat memang di tunggal putri kan kita nunggu cukup lama ya, dari saya nggak tahu kapan deh. Cuma yang tadi Mas tadi sampaikan tadi masalah taruhlah misalnya Grego 2017 sudah juara dunia junior gitu ya. Pemain itu punya level, maksud saya gini, punya level barriernya sendiri-sendiri. Kadang-kadang dia pada saat level tertentu dia bisa mentok gitu, dia bisa mentok. Tapi itulah yang kita harus cari gitu, mental barriernya itu yang harus kita tembus gitu. Itu yang sekarang taruhlah kayak Grego gitu kan, kemarin sudah mulai menemukan satu kepercayaan diri, menemukan satu permainan yang cukup bagus ya kita lihat. Tinggal kedepannya konsisten nggak nih gitu loh. Nah untuk nyari satu konsisten ini loh, hari-hari cara latihan, sikap dia terhadap tanggung jawab dia sebagai pemain dunia ini seperti apa. Nah itu yang harus dipertanggungjawabkan gitu. Itu saya rasa pelan-pelan lah kita harus disiplin untuk itu semuanya gitu. Jadi lebih ke non teknis ya Coach.
banyak masalah-masalah di situ gitu, bukan hanya masalah teknis saja. Mungkin kita melihatnya simpel yang kok gampang error apa, tapi di belakang itu banyak ceritanya gitu. Oke, sip. Satu lagi, Pan. Coach mau nanya, strategi macam apa sih yang hari ini mau yang diterapkan ke Putri? Apa berhasil diterapkan buat melawan Akane? Strategi sih gini, kalau dari segi pengalaman dan mental bertanding dan lain-lain, pastinya Akane jauh lebih di atas Putri. Putri ini kan dalam tahap yang mencari itu. Kalau Akane itu kita lihat meskipun dia turnamen sering konsistennya itu luar biasa. Jadi pada saat set pertama main sudah bagus kelihatan kan. Kalau Akane kan ada ketinggalan poin sedikit, dia tenang aja. Nah ini kan perlu satu kematangan. Kalau Putri kita lihat tadi, begitu leading kesusul kelihatan goyah. Ini kan perlu satu pembelajaran dan perlu dia sendiri yang ngalamin dulu nih. Dia harus ngalamin gitu. Kalau enggak kan hanya cerita-cerita aja kan, dia enggak ngerasain gimana tegangnya, gimana orang susul. Nah, sekarang ngerasain. Berarti nggak ada strategi khusus ya Coach ya? Pasti ada. Dan apakah tadi bisa diterapkan atau enggak? Bisa jadi ada yang berhasil, tapi dari beberapa yang kita lihat juga dia masih banyak tertekan gitu kan. Oh, nggak berhasil karena tertekan. Iya. Ada lagi? Oke, belakang. Oke. Halo Coach, ingin bertanya sejauh ini gimana sih pandangannya tentang performa tunggal putri di turnamen ini? Sorry, nggak diulang lagi atau gitu? Gimana tanggapannya tentang performa tunggal putri keseluruhan di turnamen ini? Oke, kalau di turnamen ini bagi saya mungkin untuk Grego kemarin saya kurang puas dalam arti penampilannya tidak yang terbaik lah gitu ya, tidak yang terbaik. Untuk Putri mungkin kemarin main sampai all out, meskipun kita jangan lihat itu dari USA gitu, itu pemain bagus gitu. Jadi kadang-kadang kita ngelihat dari USA, dari Kanada, jangan lihat begitu loh. Sekarang badminton tuh hampir rata loh gitu. Kalau lihat kita fighting Putri kemarin kan luar biasa ya. Dan ini tanggung jawab kamu untuk terus membuktikan loh gitu. Jadi saya rasa overall cukup lumayan untuk Putri. Grego mungkin konsistensinya yang perlu dipertahankan terus tuh. Oke, udah? Siap, oke. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola spotter.